kita langsung menuju ke Bu Yunani terlebih dahulu. Bu Yunani, ya Bu Yunani mungkin tadi melanjutkan Bu. Jadi Eka ini sebetulnya kenal dengan Vina dan Eki nggak sih Bu? Enggak. Tidak pernah kenal sama sekali? Enggak. Oke, jadi waktu itu yang tadi Ibu sampaikan bahwa Eki dan teman-temannya juga kumpul di SMP 11, itu kapan Bu tepatnya? Tanggal 31. Tanggal 31? Iya Bu ya. Oke. Kalau untuk yang kemudian menginap di rumah Pak RT? Tanggal 27 malam minggu. Tanggal 27 di malam minggu. Oke, 27 Agustus Iya. 2016 ketika kejadian perkaranya, pemirsa. Oke, baik, artinya Eka ini tidak mengenal ya Bu ya, Iya. Vina dan juga Eki. Oke, kita juga akan coba menuju ke Pak Jogi Nainggolan selaku pengacara 5 terpidana kasus Vina dan juga Eki. Pak Jogi, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Jogi, mungkin kita ingin tahu begini Pak Jogi, apakah betul memang para terpidana ini dipaksa untuk mengakui perbuatannya yang sebetulnya tidak mereka lakukan? Itu betul nggak, Pak Jogi? Masuk kita kepada dari Eka Sati dan rekan saya di dari Filipina. Nah, ini yang keempat kalinya saya berbicara baik langsung datang ke studio TV1 maupun melalui virtual di TV1, dan pernyataan saya tidak akan pernah berubah karena ini dalam rangka membela hak-hak ajasi mereka yang telah terampas selama ini. Jadi saya jelaskan kembali, kami sebagai kuasa hukum ditunjuk oleh keluarga Eko itu pada tanggal 11 September 2016, kemudian oleh 4 keluarga terpidana lainnya ditunjuk tanggal 26. Artinya kami ada 2 kali ditunjukkan surat kuasa untuk 5 terpidana. Namun apa yang terjadi di Kepolisian Resort Cirebon Kota yang sudah bisa kita lihat secara gamblang, foto-foto mereka itu menunjukkan ada katakanlah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terdahulu, itu betul setelah kami menemui para terpidana di Polda Jabar. Dan langkah kami pada saat itu juga mengirimkan secara tertulis kepada kepolisian dari Polda Jabar agar mereka dilakukan perawatan, dan itu ada filenya. Karena kami juga sangat miris melihat ada perlukan yang sangat masif di tubuh daripada para terpidana, walaupun sebenarnya jarak antara perbuatan itu pada tanggal 31 September dengan kami ditunjuk sebagai kuasa hukum setelah tanggal 11 dan tanggal 26. Itu nyata. Jadi kami tidak katakanlah mengada-ada. Dan di hadapan penyidik Polda Jabar juga kami bertanya dan kami diterima dengan baik, termasuk juga pada saat mereka dimintain keterangan tambahan. Dan itu semua penyidik Polda Jabar cukup welcome sama kami. Namun apa yang terjadi di Kepolisian Resort Cirebon Kota, menurut penjelasan daripada orang tua dari 5 terpidana yang kami juga sambangin ke Cirebon, mereka tidak pernah diberikan akses untuk menemui keluarganya. Termasuk juga pada saat itu mereka sudah menunjuk pengacara terdahulu Cirebon. Tetapi apa yang terjadi? Para pengacara yang ditunjuk oleh keluarga ini tidak juga diberikan akses oleh kepolisian untuk menemui para terpidana yang saat itu sedang dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Ini kan di luar daripada norma hukum. Artinya kalau polisi pada saat itu bekerja secara profesional, due process of law, maka peristiwa ini tidak akan pernah terjadi seperti ini. Dan saya yakin kalau kepolisian bekerja secara profesional, mereka tidak akan pernah sampai di umur seumur hidup dan akan dibebaskan. Nah, ini ada kesalahan fatal, sudah berulang kali saya katakan, di orang tuanya dari Pak almarhum Eki, Saudara Rurjana, yang telah melakukan tindakan-tindakan di luar daripada norma hukum yang sebenarnya. Iya, oke Pak Jogi, tapi iya Pak Jogi, maaf saya potong. Iya Pak Jogi, mohon maaf saya potong. Artinya yang disampaikan oleh Pak Jogi itu sempat disampaikan juga nggak ketika persidangan? Bukan disampaikan lagi, dan itu nyata. Berulang-ulang kami menyampaikan di persidangan, tapi apa yang terjadi di persidangan? Hakim sepertinya tidak pernah menggubris apa yang kami sampaikan dan selalu mengatakan akan kami pertimbangkan. Itu bahasa hakim. Oke. Itu termasuk juga ketika kami mempertanyakan isi BAP yang notabene bertolak belakang dan sebenarnya hakim hanya mengatakan ini benar nggak tanda tangan kalian? Ya jelaslah itu tanda tangan mereka, nggak bisa disangkal. Tapi tanda tangan itu ada latar belakang yang sangat tersiksa dialami oleh mereka. Oke.
Baik, kita tangkap poinnya. Itu sudah berulang kali. Oke. Berulang kali kami, bahkan di persidangan itu kami di demo habis-habisan. Dan sebagai salah satu fakta yang kami juga sampaikan di ruang persidangan, ketika ada saksi perbelisan aja dari kepolisian dihadirkan di ruang persidangan, itu polisinya bawa senjata. Oke. Ruang persidangan, saya sampai protes itu ke hakim. Tapi hakim mengatakan ini aman. Saya protes, nggak bisa. Karena saya juga mantan polisi. Nggak boleh dong membawa senjata ke ruang persidangan. Padahal di situ ada propos. Oke. Seharusnya waktu itu sudah disterilkan. Ya. Itu bagian daripada intimidasi kepada kami lawyer yang saat itu membela mati-matian daripada klien kami. Tapi apa ya daya? Hakim tidak pernah mempertimbangkan apa yang kami sampaikan. Termasuk juga mulai dari barang bukti. Siapa bilang barang bukti tidak rusak sepeda motor? Kami lihat kok secara faktual ketika ada pemeriksaan sepeda motor ke bawah. Pak Jogi. Waktu itu sepeda motor kan di bawah kami ada di rang. Ya, sebelum kita ke Bu Elsa, Pak Jogi, artinya dengan adanya berbagai macam kejanggalan yang tadi Pak Jogi sampaikan, upaya hukum apa yang sudah Anda tempuh sejauh ini? Baik, kami karena berada di Bandung, kami sudah lakukan upaya banding. Dan tentang putusan banding pun kami sampai sekarang belum pernah menerima relasi dari pengadilan negeri. Sehingga kami tidak sempat melakukan kasasi. Ini kan sesuatu apa? Sesuatu yang perlu dipertanyakan kepada eksistensi pengadilan negeri. Kenapa kami sebagai lawyernya yang notabene terikat secara hukum terhadap klien kami tidak diberikan pemberitahuan tentang turunnya hasil daripada putusan pengadilan tinggi Bandung yang notabene kami dapat akhirnya dikuatkan putusan dari pengadilan negeri Cirebon. Oke, baik, kita ke Bu Elsa. Ada ketahui waktunya sudah habis. Oke, kita tangkap poinnya Pak Jogi, kita ke Bu Elsa. Ada berbagai macam rangkaian kesaksian yang muncul ini, Bu. Ada yang upaya kemudian dipaksa untuk mengaku, sampai ada upaya hukum yang ditempuh juga sampai banding. Setelah 8 tahun ini bagaimana status hukum terhadap kasus ini kalau menurut Bu Elsa gimana? Ya kan semua sudah diuji di waktu di persidangan ya. Dan kita sudah ketahui bahwa para terpidana ini sudah didampingi oleh lawyer sejak penyidikan. Apakah itu di Polda Jabar ya. Jadi haknya dia untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang lawyer itu sudah terpenuhi. Kemudian dalam persidangan pun protes-protes itu sudah dicatat di dalam putusan dan kemudian dari 5 mencabut keterangannya adalah 3 orang dan sudah dihadirkan saksi verbalisan. Jadi ini cerita tidak bisa melompat begitu saja. Apalagi ada cerita tidak direkonstruksi, itu kan semuanya akan diperiksa oleh hakim ya dengan jaksa. Ini perlu diluruskan. Keterangan yang benar adalah keterangan yang di bawah sumpah di dalam persidangan itu. Di mana dia diberi kebebasan loh mencabut keterangannya di BAP. Tetapi dari 5 hanya mencabut 3. Dan kemudian putusan dari hakim itu adalah berdasarkan fakta yuridis. Bukan berdasarkan BAP, bukan berdasarkan fakta persidangan, tetapi fakta yuridis. Apa bedanya? Fakta yuridis adalah persesuaian saksi-saksi, bukti-bukti, rekonstruksi, ahli, saksi verbalisan, dan keterangan terdakwa juga. Dari itulah diambil suatu fakta yang menguraikan dari unsur-unsur pasal yang dituduhkan itu. Oke, Bu Elsa, tapi merasa tidak dalam rangkaian proses ini ada kejanggalan, Bu? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Jogi. Saya itu menjadi lawyer kan sejak tahun 85. Disumpah tahun 89. Oke. Kasus-kasus masalah pembunuhan sering, ya ada beberapa lah. Dan kemudian semua pasti mengatakan tidak karena ngeri untuk kalau di 340 ini kena, kan ancaman hukuman tertinggi adalah hukuman mati. Ya, jadi menurut Bu Elsa ini ada kejanggalan atau tidak? Belum terjawab. Saya tidak mau, kita tidak bisa menyangkal apapun putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke. Kalau mau membatalkan itu, jika ada novum silakan untuk PK beberapa kali pun dibolehkan sesuai putusan
MK. Oke. Jadi keterangan-keterangan yang di luar persidangan itu bisa mengacaukan fakta persidangan dan juga menyulitkan dan membuat image-image tidak baik dari publik. Oke. Penegakan hukum ini harus ditegakkan. Oke, jadi ini status hukumnya sudah inkrah, ya sudah. Kalau misalnya mau menggugat pun ya upaya hukum lanjutannya. Iya, Kurang lebih begitu ya. betul, Silakan Bu demikian. Titin. Kami persilakan Bu Titin. Ini kasus hukumnya sudah inkrah kok Bu. Ya, kalau misalnya bicara persesuaian karena ibu nggak baca berkasnya. Saya baca Ibu. Ya, jadi. Saya tidak menguasai ini, saya tidak akan hadir di sini. Ya. Oke. Jadi berarti kalau ibu baca berkasnya berarti dalam tuntutan penyebab kematian korban adalah luka tusuk di bagian perut. Itu penyebab kematian korban dalam tuntutan. Penyebab kematian korban dari hasil visum adalah retakan tulang tengkorak belakang. Ada persesuaian Bu, retakan tulang belakang tengkorak belakang yang menyebabkan kematian itu hasil visum dari hasil otopsi. Kalau dalam tuntutan yang menyebabkan kematian adalah tusukan di bagian perut. Persesuaiannya dalam sidang yang dihadirkan itu ada baju korban. Baju korban itu diakui oleh dokter yang pertama kali memeriksa, baju itulah yang digunakan oleh korban Eki. Kemudian baju itu dikuburkan. Saat otopsi dikeluarkan lagi. Baju itu tidak bolong sama sekali. Karena dalam tuntutan tusukannya di bagian dada dan di bagian perut. Dari foto-foto yang terlampir di berkas, foto-foto Eki itu perutnya bersih. Tidak ada noda darah di bagian celana panjangnya. Mangga, saya buka berkasnya Bu. Saya bawa berkasnya. Jadi kalau kata Ibu, putusan itu berdasarkan hasil kesesuaian antara bukti di persidangan, saya yakin Ibu nggak baca berkas. Saya punya berkasnya Bu. Oh jangan Oke, Ibu silakan. yakin, saya yakin, saya yang diri saya yang membaca. Jika Ibu mempunyai fakta itu, mengapa Ibu tidak ajukan di persidangan? Ini udah selesai, Ibu berjuang keras-keras di sana, Ibu lapor kemana-mana. Tapi kan faktanya ada saksi verbalisan. Jadi jangan Ibu yakin karena saya yang membaca, saya yang tahu. Kenapa Ibu yakin saya tidak membaca? Silakan Bu Titin. 3.40 waktu itu apakah Ibu tahu juga kalau sidang kami tertutup Bu? Sidang tertutup untuk Saka di bawah umur. Sidang di bawah umur untuk menjaga untuk masa depannya dia tidak boleh di depan umum. Iya. Jadi sidang-sidang tertutup, sidang perceraian, sidang pemerkosaan, sidang anak kecil di bawah umur. Ya. Sidang dewasanya juga tertutup. Benar itu hakim. Sidang dewasanya juga tertutup. Kalau misalnya paham benar, ada 3 dakwaan, ada 3 berkas. 3 berkas dalam perkara ini. 1 berkas anak Saka, kedua berkas 1 5 terdakwa dalam 1 berkas, ketiga 1 berkas 2. Dalam berkas anak Saka Tatal, ini kaitannya dengan Pak Tony ya. Dalam berkas anak Saka Tatal, Eki, Peggy, DPO Peggy turut melakukan pemerkosaan. Dalam berkas dakwaan anak Saka Tatal. Dalam dakwaan dewasa tidak dilakukan pemerkosaan, hanya mencumbu. Ini ada 2, baru saya pelajari, baru ada 2 berkas. 1 berkas karena saya tidak pegang, karena dipegang oleh pengacara lain. Saya tidak tahu perbedaannya yang ikut Saka Tatal atau yang ini. Ya, Bu Titin, soal Peggy nanti, bahasnya nanti ya. Kita fokus dulu soal tadi kesaksian. Kita menuju ke Pak Jogi. Pak Jogi, kok tadi kan Bu Elsa menyampaikan, nah ini kan kasusnya sudah inkrah di pengadilan, kok masih dipertanyakan? Baik, Bu. Jadi Bu Elsa yang saya hormatin, ya tadi juga rekan pengacara Ibu Titin yang membela Sudirman di ruang persidangan. Sebagai senior Ibu, supaya Ibu tahu dulu ya, itu di dalam persidangan di luar daripada Saka Tatal yang dibawa umum. Ada 7 terpidana, ada 7 tertangkap. Mereka sekarang sudah terpidana. Bayangkan aja soal itu, 1 terpidana namanya Ripaldi tidak mengenal yang 6. Yang 6 tidak mengenal yang 1. Tapi dituduhkan dengan pasal 380,
Sesudah 338, junto pasal 81 merujukannya kepada pasal 76D tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, Bu ya, Ibu tadi mengatakan ada tiga yang merubah, bukan 3, Bu. Jadi seluruh klien saya yang sudah di BAP di Polda Jabar, ya, ketika kami dampingi pada saat pemeriksaan tambahan, mereka semua menarik BAP-nya yang dibuat di Kepolisian Resort Cirebon Kota. Ini catatan supaya Ibu juga nanti lebih mendalami lagi berkas perkaranya. Jadi apa yang diterangkan mereka di Kepolisian Resort Cirebon Kota itu adalah hal yang sangat menyesakkan mereka pada saat itu karena korban daripada penyiksaan. Oke. Kalau katakanlah kita bicara tentang bahwa perkara ini sudah inkrah, saya setuju. Tetapi ingat, Bu, di dalam doktrin hukum pidana ada yang disebut dengan cogito ergo sum dubio modesto. Itu tentang teori keraguan. Kami semua sudah berupaya untuk meyakinkan hakim bahwa ada beberapa dokumen yang tidak dipertimbangkan oleh hakim. Sebagai contoh, Ibu Elsa, ada di situ sperma berdasarkan hasil temuan daripada kedokteran forensik. Dan dokter forensik itu juga sudah dihadirkan dalam rangka persidangan. Itu harus dilanjutin oleh pihak kepolisian dalam rangka melihat DNA-nya. Sedangkan klien kami, termasuk juga klien Ibu Titin dan kliennya Ibu Wiwit, ada dalam penguasaan polisi ditahan. Itu tidak pernah dilakukan, itu milik siapa sperma. Dan termasuk juga CCTV, Bu ya. CCTV yang notabene dari rekan-rekan pihak kepolisian juga mengatakan kami nggak punya ahli untuk membuka itu. Ini kan sangat ibaratnya nih membuat kita tercengang. Kok CCTV di zaman tahun 2016 itu nggak bisa dibuka? Seandainya pada saat itu dibuka, ini selesai masalahnya. Selesai masalah tidak sampai dihukum. Pak Jogi, kita dan tangkap poinnya. Ripaldi. Baik, Bang Pitra, kami persilakan. Terima kasih, Pak Pita. Di dalam perkara ini kita harus melihat asas hukum yang namanya res judica pro veritate habetur. Yang artinya apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar. Oke, itu asas hukum kita. Yang pertama saya harus luruskan dulu ya keterangan daripada Abi Budi ini. Karena kalau nggak diluruskan, keterangan-keterangan terpidana seperti ini, ya mantan, itu bisa akan membuat opini publik yang akan menurunkan reputasi institusi kepolisian dalam hal ini. Jadi Bapak juga saya harap jangan menyebarkan berita hoax ataupun berita bohong. Tadi Abi Budi menyatakan bahwasanya penyampaian daripada para terpidana ini ada sekitar 5 orang juga menyaksikan kumpul. Di sini juga sangat janggal ini. Mereka ini kumpul sudah direncanakan atau bukan kan gitu. Jadi sama-sama kumpul nih 5-5-nya. Itu saya tanyakan kepada Bapak Abi Budi. Ya, silakan. Ya, karena pas sekali di 5-5-nya kumpul Bapak di situ itu. Pak. Jadi perlu Bapak ketahui. Enggak, pertanyaan saya itu dulu. Ya. Apakah yang 5 orang ini pada waktu di lapas itu dulu sudah bareng-bareng kalian 5-5-nya di situ udah kalian rencanakan gitu sehingga kalian kumpul di situ? Oh iya, Pak. Iya. Udah direncanakan? Iya, enggak, direncanakan enggak. Jadi seperti ini makanya saya. Enggak, tunggu dulu. Oke, enggak direncanakan. Artinya kayak gini, Pak, biar Bapak. Enggak, itu aja pertanyaan saya dulu. Ya, ini waktu saya, ya. Tadi saudara bicara, saya diam. Oke? Ini waktu saya. Oke. Saudara mengatakan tidak direncanakan. Tadi saudara juga berpendapat bahwasanya dari gerak tubuhnya mereka tidak berbohong, kan gitu. Ini bahaya. Keterangan-keterangan seperti Abi Budi ini sangat membahayakan proses penegakan hukum yang sedang berjalan ini, seperti itu. Oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia mengatakan tadi berdasarkan keterangan terdakwa, para terpidana ini tidak diikutsertakan dalam rekonstruksi. Padahal sesuai dengan bukti putusan pengadilan ya, para terpidana ini menolak rekonstruksi yang dibuktikan dengan berita acara penolakan rekonstruksi. Ya, saya bacakan nih biar Bapak tahu. Pada pertimbangan hakim halaman 93 mengatakan di sini, berita acara penolakan rekonstruksi oleh tersangka 1, Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, tersangka 2, Eka Sandi, tersangka 3, Jaya, tersangka 4, Suprianto, tersangka 5, Sudirman, tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu Tujunita, Agus Mulyadi, penyidik pada Polda Jabar, ditandatangani oleh para terpidana ini.
Oke? Yang disaksikan oleh kuasa hukum mereka atas nama Tohab Elsiantar SH dan Monika Odila SH. Itu satu, ya. Jangan bilang tidak ikut sertakan rekonstruksi, mereka yang menolak gitu loh. Oke, Bang Yang Pitra, kedua, sampai situ dulu. ya. Betul nggak itu? Apa Abi Budi? Seperti itu? Enggak, jadi artinya seperti ini Pak. Supaya Saya clear. hanya, enggak sebentar. Sebentar Bang Pitra. Iya. Sebentar, saya memahami sekali. Ya itu saya, Anda jangan ya, berpendapat atau berandai, ini fakta hukum saya kita tidak sampaikan, berpendapat, akan tetapi saya hanya mendengarkan. Anda tadi sudah ceritanya. berpendapat dari gerak tubuhnya dia tidak berbohong, saudara bilang. Itu harus diluruskan itu. Jangan Anda merendahkan seolah-olah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tidak benar gitu. Bahaya Anda. Saya tidak mengatakan apalagi Anda juga mantan terpidana gitu. Iya, saya tidak mengatakan tidak benar atau benar. Saudara menyampaikan tadi dari gerak tubuhnya saya lihat dan manggut mereka diam-diam aja bahwasanya mereka tidak bersalah gitu. Nggak bisa kalau saya berpendapat seperti itu buat pribadi bahaya saya. loh buat masyarakat yang awam gitu. Seolah-olah keterangan saudara ini paling benar. Enggak, saya tidak membenarkan diri, tidak seperti itu. Iya, Anda bisa seperti Jadi, itu, Pak. saya Artinya hanya begini, mendengarkan cerita artinya, mereka. Bang saya Pitra, Bang meminta, Pitra. kalaupun Anda berpendapat sesuai fakta Anda sampaikan. Oke, Bang Jangan Pitra. Anda menilai gitu. Iya, loh. Bang Pitra kita dengarkan dulu. Iya, Kita dengarkan silakan. dulu. Silakan. Iya, jadi ini kan pendapat saya, Pak. Pendapat saya ini saya pun berdasarkan fakta karena saya melihat dari gestur mereka. Justru karena Anda bukan ahli, tidak boleh berpendapat. Ya, Apakah ya, Anda ya, ahli ya. psikologi? Ya, paham, Anda paham. bisa ahli gestur? Ya, bukan ahli, ya, Tidak, ya. itu bukan kapasitas Anda gitu loh. Anda kalau memang apa yang sampaikan, sampaikan aja. Tapi jangan Anda menilai dia tidak bersalah. Oh, Dari iya, mana iya, iya, kalau iya. kita mengikuti Iya. pemikiran saudara, Iya, iya. bisa hancur pemikiran Oke, masyarakat Indonesia Bang ini Pitra gitu loh. sebentar, saya tengahnya begini. Abi Budi waktu itu yang menyampaikan bahwa Anda menyampaikan bahwa mereka itu tidak ikut rekonstruksi dari mana? Dari pengakuan mereka. Pengakuan mereka. Pengakuan Mereka menyampaikan seperti itu. apa? Enggak. Jadi mereka bercerita sesuai yang mereka rasakan, ini pertama. Oke. Nah, kemudian saya mendengarkan. Saya hanya berusaha untuk menceritakan apa yang saya dengarkan dari mereka. Ya. Oke. Jadi mohon maaf kalau toh memang saya menilai seperti itu. Ya, memang saya bukan ahlinya dalam hal itu, tapi saya dengar mereka. Itu sebetulnya konsumsi itu saya menilai buat diri saya sendiri. Tapi faktanya memang mereka ada di dalam. Oke. Saya tidak punya hak untuk menilai seperti Oke, itu. jadi itu berdasarkan cerita, Bang Begini Pitra. juga, oke. Selain di sini juga ada Titin nih, Titin Prilianti. Anda juga menyaksikan pada waktu berita acara penolakan rekonstruksi pada tanggal 26 Oktober 2016. Kenapa nggak Anda sampaikan di publik? Gitu Oke. loh. Kenapa hanya menilai proses hukum ini tidak profesional, proses hukum ini tidak tepat dilakukan, mereka bukan pelakunya. Ini sesuai dengan fakta putusan persidangan. Oke. Kita nggak bisa bantahkan ini. Titin Prilianti juga menyaksikan berita acara penolakan rekonstruksi oleh tersangka Lima Sudirman pada tanggal 26 Oktober 2016 bersama dengan ditandatangani oleh tersangka Eko Ramadhani alias Koplak, disaksikan oleh Titin Prilianti. Oke, baik. Nanti kita tanggapan dari Ibu Titin, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir setelah ini untuk Anda.